Perkenalkan, nama saya Warsan. Saya lahir di Kota Malang. Saya ikut transmigrasi tahun 69, itu di Rantau Rasu 1. Saya pindah ke Kumpe di Saramin ini tahun 86. Awal-awalnya saya di sini petani lahan pangan. Dari mulai tahun 2000, saya mulai menggeluti sawit. Jadi saya berkecimpung di kebun sawit ini mulai tahun 2000. Alhamdulillah dengan adanya perkebunan sawit yang saya kelola, kehidupan saya berubah pesat. Jadi dari tadinya itu untuk makan sehari-hari itu kebingungan, nah sekarang alhamdulillah enggak lagi. Alhamdulillah tahun 2001 saya baru punya kebun sawit itu 4 hektar. Jadi sekarang ini yang sudah tertanam sawit sekitar 86 hektar. Jadi itulah dengan keuntungan saya di perkebunan. Jadi dari punya 45 hektar tadinya ya, itu sekarang sudah mempunyai 86 hektar yang sudah tertanam sawit. Nah, terus mengenai pengenalan daripada pupuk hantu ini yang diciptakan oleh Pak Jemi, saya mulai kenal pupuk hantu tahun 2014 awal. Jadi awal-awalnya saya melihat pupuk hantu ini atas petunjuk atau pelantaran dari Pak Lamidi pada waktu itu selalu ngomongkan pupuk hantu. Saya bilang pupuk kok hantu ini sepiro. Nah itu pada dasarnya gitu. Jadi saya bilang itu pupuk kok pupuk hantu. Jadi setelah saya lihat pupuknya itu benar-benar hormon, jadi saya berpikir kalau hormon itu kalau manusia, saya ibaratkan manusia itu kalau dikasih vitamin itu tentunya sehat. Nah, supaya cepat sehat, itu kalau manusia itu pakai infus. Pada dasarnya kalau sakit, mulutnya sakit, badannya kurang sehat, nah itu makan melalui infus, itu badannya gemuk. Nah, jadi disitulah saya berpikir, saya awali dari awal Januari tanggal 1 2014, itu saya bor, pakai manual. Nah, pakai manual 1 jam itu cuma dapat 1 batang. Nah, pada itu saya berpikir lagi kan, saya bor pakai mesin genset. Alhamdulillah mesin genset itu bisa mendapatkan beberapa hektar. Ya, kalau nggak salah itu sampai 25 hektar ya, pakai mesin genset. Pada waktu itu memang ada keraguan, mati enggak. Cuman saya yakin kalau hormon nggak akan mati. Tapi kalau kimia saya yakin mati. Nah, disitulah saya coba pertama kali. Untungnya dan setelah saya amati, saya bor mulai tanggal 1 Januari, tanggal Januari, Februari, Maret. Maret itu sudah nampak perkembangan dari ujung daun yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama itu daunnya nambah panjang, jadi daun yang keempat itu istilahnya daunnya udah mengkilat. Nah, terus saya tekuni, saya uji coba sampai 6 bulan. Nah, 6 bulan tadi yang tadinya sawit itu buahnya itu istilahnya kecil, itu jadi besar. Terus yang nggak pernah berbuah jadi berbuah. Nama saya Abdul Wahid. Saya sebagai masyarakat yang hidup di wilayah transmigran Sungai Bahar, wilayah Jambi, yang saya sudah diamin selama belasan tahun, tepatnya mulai tahun 2011 saya tercatat sebagai masyarakat wilayah Sungai Bahar Jambi ini. Alhamdulillah saya sendiri begitu mengenal dan tahu dengan produk Jimi Hantu, yaitu hormon tanaman. Saya langsung mengaplikasikannya di tanaman kelapa sawit saya. Terlebih-lebih produk Jimi Hantu ini murni organik. Jadi saya langsung mengaplikasikannya, yang sebelumnya tanaman kelapa sawit saya selalu dijejelin dengan pupuk kimia hingga menyebabkan tanah di kebun saya itu menjadi keras. Setelah saya memakai pupuk
Jimmy Hantu ini dengan cara pengeboran di batang, diaplikasikan di batang langsung, itu sangat cepat sekali perubahan batangnya. Setelah pemakaian ke-6 saya, ke-6 bulan, itu nampak sekali dari pelepah tersebut bertambah lentur hingga merangsang pertumbuhan buahnya menjadi lebih besar dan nampak kuncup yang tumbuh saja itu sudah berwarna hijau, apalagi daunnya. Karena hijaunya itu sudah di atas rata-rata, sehingga seakan-akan ketebalan daun itu sendiri bertambah tebal. Perubahannya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi pertama setelah 3 bulan itu nampak daunnya warnanya hijau-hijau mengkilat. Dari buah yang sudah ada juga gitu. Tapi buah yang sudah ada itu bukan dikategorikan itu hasil daripada pupukan, itu bukan. Karena sebelum dipupuk itu sudah ada. Cuman itu juga ada perubahan. Jadi yang tadinya muda itu buahnya makin tebal. Kulitnya itu, kulit arinya itu tebal, agak besar. Itu setelah 4 bulan. Yang pertama kali bisa dilihat itu tetap dari ujung daun. Dari ujung daun itu nampak daunnya tambah panjang, pelepahnya panjang. Nah, terus daunnya mengkilat. Itulah yang awal-awal bisa kita amati. Tapi kalau mengenai hasil itu setelah 1 tahun. 6 bulan dia proses membuat buah. Nah, 6 bulan berikutnya baru dia mulai masak dari benar-benar hasil pupukan itu tadi. Nama saya Pak Mualim, petani sawit di Desa Bungku, terus Kecamatan Bajubang, Kabupaten Muara Jambi. Sebelumnya sawit saya belum dipupuk Jimmy Hantu, dapatannya dikit, nggak seberapa banyak kayak yang sekarang. Mulai pemupukan kan 3 bulan yang lalu kan, pemupukan Jimmy Hantu secara dibor, jadi disuntikkan 1 bulan sekali disuntik. Daun-daun bagus, inilah Jimmy Hantu itulah daun. Karena kalau dulu kan masih daun itu kuning, kalau sekarang kan bisa hijau hitam warnanya. Terus perbandingannya bisa dengan punya tetangga. Setelah punya saya pupuk Jimmy Hantu, pendapatan berlipat. Karena punya tetangga yang sebelah itu, yang 2,5 hektar itu kan dipanen 1 bulan dapat 8 pikul. Punya aku 2 hektar dapat 7 pikul setengah bulan. Setelah 1 tahun saya gunakan pupuk Hantu ini dari 2015 awal. Nah, itu yang biasanya hanya 25 sampai 30 ton per panen ya. Nah, seluas lahan 25 hektar. Itu bisa setelah 2015 Februari itu bisa mencapai 50 ton sekali panen. Jadi ketingkatannya itu istilahnya 20 ton per panen. Jadi kalau 1 bulan 3 kali berarti 60 ton. Perkenalkan, nama saya Wanto. Saya dari Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sehari-hari saya kegiatannya adalah petani sawit. Kurang lebih udah hampir selama 8 tahun. Kalau sebelumnya kita masih menggunakan pupuk kimia ya kan. Kalau sekarang udah menggunakan pupuk Hantu ini kan. Kalau kita udah sekitar mau 2 bulan menggunakan pupuk ini. Caranya dengan kita kalau ini kan tanamannya kan masih macam-macam kan, masih ada yang tinggi, ada yang kecil. Kalau untuk yang udah tinggi kita dengan cara injek atau disuntik itu kan ke batangnya. Kalau yang masih kecil dengan cara kita disemprot gitu. Kalau secara fisik kita dari pelepah, dari batang sama buah itu terlihat beda dengan sebelumnya itu. Kalau sekarang ini dari pelepah itu
pelepahnya itu bisa mekar, bisa membuka kan, terus buahnya bisa besar-besar. Rata-rata tiap batang itu keluar buahnya. Kalau sebelumnya pakai pupuk kimia itu nggak seperti itu kan. Kalau kita pakai Jimihan itu kan kita lebih praktis gitu kan, lebih mudah, lebih ringan bawaannya kan. Kalau 2 hektar kita cukup pakai 3 botol gitu kan. Kalau pupuk kimia gitu kan lebih dari itu, bawahnya pun berat. Aplikasinya pun cepat, paling sekitar 2 jam, 3 jam, 2 hektar udah siap. Nah, terus untuk tanaman yang kecil itu aplikasinya perlu pakai semprot yang lebih efektif. Jadi di samping irit, cepat, nah istilahnya ibaratnya tepat guna lah. Nah itu pakai semprot. Tahun 2015, bulan 2, nah sekarang ini 2016, bulan 5 ya. Nah itu sudah mulai buat dompet. Tapi yang tidak saya gunakan pupuk hantu belum, yang pakai kimia. Jadi kalau untuk lahan gambut, itu tidak bisa kita tinggalkan pakai POC. Minimal 1 tahun 2 kali. Nah pupuk kimia kalau untuk sawit tetap menggunakan. Tetap harus menggunakan. Tapi tidak semata-mata sepenuhnya seperti tidak memakai pupuk hantu. Karena pupuk hantu ini sifatnya bukan pupuk hormon. Jadi hormon itu kalau manusia itu istilahnya dikasih vitamin, makannya tambah segar. Itu aja. Jadi kalau untuk kimia tetap harus gunakan. Terutama harus menggunakan KCl. Nah, kalau nggak urea tetap harus menggunakan KCl. Nah, terus kayak TSP tetap menggunakan. Nah, cuman aplikasinya bisa dikurangi separuh. Nah, separuh daripada biasa yang digunakan. Itu tetap harus menggunakan. Nah, jadi kalau cuma kita tuh selama ini menggunakan kimia, itu tadi pelepahnya juga panjangnya kurang. Nah, terus dari hasil tadi buahnya ya standar-standar aja lah, nggak ada seperti yang dilakukan kawan-kawan yang lain. Jadi setelah saya gunakan pupuk hantu, itu dari tebalnya kulit luarnya itu, istilahnya CPO-nya itu juga akan tebal, nambah. Kadar CPO-nya juga nambah. Bobotnya juga nambah. Nah, disitulah keuntungan saya menggunakan pupuk hantu tadi. Kalau saya pribadi saya sangat puas, bukan cuma puas, itu sangat puas karena dari mulai 2014 sampai sekarang saya tetap menggunakan pupuk hantu. Tapi juga menggunakan kimia, tapi tetap saya kurangi kimianya. Kemudian hasil dari tanaman tersebut itu tidak kalah, bahkan bisa melonjak hasilnya. Maka saya sangat-sangat puas. Kemudian saran saya kepada kawan-kawan petani kelapa sawit yang lain, pahami dan tolong kenali sistem kerja dari produk Jimi Hantu tersebut. Tanpa mengenali dari produk tersebut, maka hasil petani tidak akan bisa maksimal. Ini bukan semboyan, tapi ini nyata, boleh dicoba, boleh diaplikasikan apa yang menjadi pengalaman saya ini kepada saudara-saudara petani kita yang lain. Jadi untuk kawan-kawan yang lain, kita bisa buktikan itu karya nyata ya, bukan istilahnya sulapan, enggak. Jadi kalau untuk sawit yang sudah berbatang, itu lebih bagusnya untuk efek lebih cepat dalam aplikasinya. Cuman kita dari awalnya lah yang agak susah, itu lebih baik dibor. Tapi dibor juga harus menggunakan paralon. Kalau enggak 6 bulan itu akan nutup kembali. Bukannya malah melebar, tapi akan menutup, akan timbul akar di dalamnya itu. Jadi saya sarankan kawan-kawan, kita sama-sama coba. Saya yang sudah mencoba, ternyata saya berhasil. Ya. Nah itu kalau mau menggunakan pupuk hantu nggak usah ragu-ragu untuk sawit. Kalau untuk teman-teman yang lain nggak ada salahnya kalau untuk kita mencoba. Masalahnya kan untuk kita mencoba itu nggak perlu biaya yang mahal gitu kan. Kalau dulu pun saya gitu nggak percaya kalau pupuknya itu bagus. Ternyata setelah saya mencoba hasilnya pun memuaskan. Kalau sudah lihat sini orang-orang itu banyak yang ini langsung ngambil inisiatif mau ngebor kebunnya
Ya terus seterusnya ya Jimmy Hantu itulah yang mantap. Saya sarankan untuk kawan-kawan semuanya ya, yang ada di Indonesia khususnya. Jadi saya sarankan kita nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu untuk kita mengaplikasikan pupuk hantu. Pada dasarnya kita menggunakan pupuk hantu, pertama kita hemat biaya, yang kedua hemat tenaga. Jadi kimia itu seandainya tadinya itu kita gunakan 3 sampai 4 kilo bisa gunakan, kalau 4 kilo bisa 2 kilo. Kalau 3 kilo bisa 1,5 kilo. Jadi saya sangat mengharapkan kawan-kawan supaya kita sama-sama berhasil. Nah, seperti yang saya alami, itu mari kita sama-sama gunakan pupuk hantu.